Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Mutakin, calon pemburu pingat angkatan 6 dari Kabupaten Banjar. Di samping saya adalah Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Katakannya, di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana beliau adalah kepala sekolah yang saya instansi mengajar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai pemilihan kebijakan praktek pengambil keputusan di sekolah. Satu pertanyaan pertama untuk Bapak Rosehan, yang pertama adalah cara membedakan antara kasus dilema etika. Dilema etika itu pertentangan antara benar dengan benar, misal seperti guru PNS mapel produktif bekerja menggunakan baju yang tidak sesuai dengan harinya, misalkan warna sedang kita harus warna coklat kaki, mereka menggunakan baju praktek bengkel, terus sama-sama benar tetapi tidak sesuai aturan. Kemudian ada namanya bujukan moral antara benar dengan salah. Misalnya pertentangan antara benar atau salah, misalkan memungut dana dari siswa secara langsung tanpa adanya aturan dan segala macam, pertentangan benar dan salah. Jadi ada dua dilema etika, benar antara benar dengan benar dengan salah. Artinya suatu kebijakan diurutkan pada dua permasalahan yang ada yang sama-sama benar, ada yang Benar dan salah. Mungkin bagaimana pendapat Bapak Rosehan membedakan kasus tersebut? Begini Pak Adi, dalam kasus ini masalah etika moral, dalam etika yang harus kita benahi, yang pertama adalah benar dengan benar. Memang suatu keniscayaan kadang kita di produktif dalam pembelajaran khususnya di SMK itu kita ada saatnya guru yang memang dia harus memakai baju praktek karena bagaimanapun itu merupakan syarat yang diharuskan bahkan sampai ke siswa sekalian. Tetapi pada dasarnya adalah itu bisa kita gunakan hanya saat pembelajaran praktek di lab atau di bengkel atau di ruang praktek siswa, itu yang kita pakai. Memang kadang ada jurusan-jurusan tertentu yang mungkin tidak ada perlu harus pakaian khusus di praktek. Mungkin contohnya kayak bisnis manajemen, misalnya itu kan bisa kita pakai baju keseharian sambil mengajar juga. Tetapi bagi teknik rekayasa atau yang lain-lain, nah mungkin kita pakai pakaian seragam itu. Oleh karena itu kita memang serba salah. Ada guru yang kadang karena mengajar mulai pagi sampai mulai rumah dia sudah pakai pakaian bengkel atau pakaian praktek. Nah ini hanya kita perlu kerjasama dengan guru-guru, disampaikan dari awal, kita sampaikan dengan kawan-kawan bahwa boleh menggunakan itu, tetapi bagaimana caranya juga jangan sampai terlanggar aturan. Artinya prosedur yang kita laksanakan, kita menggunakan itu hanya di sekolah dan di ruang praktek. Pada saat keluar dari ruang itu, pada saat lepas dari ruang itu harus kembali menggunakan itu. Nah, jadi artinya kawan-kawan juga harus memaklumi aturan-aturan kita itu. Terkadang kan alasannya klasik, ngalih berganti atau macam-macam. Tetapi mau kada mau karena kita memang mengubah, dilaksanakan, dan ini juga kita harus memberikan contoh kepada siswa. Yang sampai nanti siswa mulai rumah juga dia langsung pakai praktek. Sementara mungkin kalau ada upacara atau apa kan. Ini juga yang harus kita lakukan, dan ini perlu pemahaman bersama. Nah sebelumnya kita harus jelaskan dulu dengan kawan-kawan sepemahaman supaya komitmen kita seperti apa. Itu cara kita mengantisipasi etika yang seperti itu dari awal harus kita sama-sama sepakat, kita sama-sama komitmen. Jadi kita bicarakan dulu seperti apa ya. Kemudian paling tidak untuk urusan-urusan ini mungkin kalau kita praktek mulai di rumah pas kebetulan ada yang harus ke dinas apa macam, masa sih pakai baju praktek kan, betul ya, dinas. Nah ini juga yang harus kita hindari dengan adanya komitmen itu. Kemudian antara benar dengan salah, kita memang tidak dilarang memungut itu,
selama itu tidak memberatkan dan itu tidak melanggar aturan. Betul. Memang yang dilarang memungut yang berbatas itu adalah dengan Permen 75 itu untuk komite sekolah. Iya. Tapi kita semuanya kadang karena awal-awalnya pembayaran di sekolah itu selalu bayar komite, lalu tidak boleh lagi ada pembayaran. Tapi kan kita tidak lepas Pak untuk masalah biaya pendidikan dan mungkin yang dibebankan 100% ke pemerintah dan sekolah. Nah, oleh karena itu kita perlu juga memberikan pemahaman ke orang tua. Kalau memang tidak bisa dianggarkan dari yang lain, nah memang siswa harus membayar. Kita panggil dulu orang tua siswa, kita rumuhkan sama-sama keperluan kita seperti apa. Tetapi satu kuncinya, jangan sampai memberatkan. Bagi yang memang harusnya gratis, ya memegang KIP, memegang PKH atau SKTM. Tapi SKTM ini kan kadang kita harus jeli, jangan sampai salah sasaran. Artinya kita sebelum memutuskan SKTM ini diberikan disetujui untuk digratiskan atau dibebaskan, harus kita survei dulu tempat tinggal anak sesuai enggak. Karena ada juga kadang yang orangnya berduit aja tapi minta juga SKTM. Nah ini yang perlu kita sama-sama supaya jangan sampai salah sasaran bantuan kita. Artinya menghiri yang lain. Yang lain-lain itu berduit aja kenapa? Gratis gua aja kada bayar. Nah itu yang kita hadapkan. Jadi yang penting adalah komunikasikan dengan orang tua keperluan kita seperti apa. Itu harus terbuka. Jangan sampai ada seolah-olah kita merencanakan program sesuatu yang programnya ini seolah-olah kayak mengada-ngada. Nah ini juga yang kita bisa mintakan itu yang tidak bisa dibiayai dari dana BOS atau BOSDA. Nah ini kita bisa mintakan dengan orang tua siswa ya sumbangan lah. Tapi kita kalau punya kesepakatannya orang tua umpamanya sukarela macam-macam ini silakan. Tapi kalau memang sukarela memang kita tidak kok berharap bahwa itu akan bisa kita realisasikan kegiatan itu kan. Apalagi kita daerah kita di sini tahu sendiri ibaratnya paling tidak kan menengah ke bawah masalah tentang ekonomi. Ini juga yang akan memberatkan kita kadang. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Artinya kita harus membicarakan ini secara terbuka, kebutuhan kita secara terbuka seperti apa dan kemampuan orang tua siswa juga kita perhatikan. Itu yang kira-kira yang bisa kita anukan. Baik, yang kedua adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan sama-sama benar. Misal ada guru yang tidak ingin menaikkan siswa X, ada guru yang mau menaikkan siswa X karena alasan kita memang sama-sama benar. Iya. Sebenarnya ini ada dua. Tentunya kan mereka yang setuju tidak setuju ini kan punya alasan. Iya betul. Tetapi harusnya kita buat regulasi dari awal. Iya. Artinya standar kita siswanya naik atau tidak naik itu berdasarkan apa? Apakah kognitif? Apakah masalah afektif? Kalau saya lebih cenderung ke sikapnya afektif karena kalau kognitif dia bisa pelajari lagi. Artinya apalagi sekarang dengan kita K13 sekarang lagi ke kurikulum merdeka katanya sih tidak ada istilah tidak naik. Nah oleh karena itu sebelumnya mungkin di awal tahun pelajaran kita harus sepakati sama-sama dengan kawan-kawan kriteria kenaikannya kita berdasarkan apa. Kalau KKM jelas kita tidak bisa melakukan KKM karena KKM kognitif. Betul. Nah sebenarnya tujuan sekolah kita kalau yang umpamanya ingin meningkatkan di karakter berarti kita arahnya karakter yang harus kita benahi. Bukan kita artinya ini mengabaikan masalah kognitifnya, tetapi kan kognitif tidak istilahnya tidak bisa kita dipaksakan. Apalagi kita juga kadang konsisten mengajari sekolah kita ingin kompetensinya bagus, tetapi kan kadang kita ada pengaruhnya ada kompetensi kita sebagai guru, kemudian juga peralatan dan macam-macam. Tentunya ini kita tidak bisa hanya untuk yang kita ajar kognitif. Ruang kelas juga kadang bermasalah, tidak maksimal lah artinya. Nah kita harus sepakati dari awal apakah kita standar kita ibaratnya itu syarat kenaikan itu mengacu pada pada kognitif atau afektif. Kalau skill pasti karena kita di SMK kan sudah pasti, tapi kan di luar bedanya itu kan kalau skill itu masalahnya pengujinya bukan kita masalah naik tidak naik, tapi kan kompeten tidak kompeten. Nah ada hal yang kita harus anukan ini begitu kita susun dari awal. Persyaratan kenaikan kelas ini banyak dia disiplinnya bagus, kemudian karakternya juga bagus, artinya dia nurut macam-macam. Saya rasa walaupun kurang-kurang dikit kan tidak masalah. Tapi kalau afektif, kalau kognitif
kita hanya mengajar pada KKM, anaknya tidak di atas, tidak bisa memenuhi KKM, apakah kita bisa tidak menaikkannya sementara kelakuannya bagus, Iya. karakternya bagus. Betul. Padahal KKM juga kita akhirnya apa? Kalau kita patokannya pada KKM, anak yang kurang KKM disuruh mengulang lagi untuk belajar, kan bukan meningkatkan kompetensi, hanya menaikkan nilai. Kompetensi itu tetap. Iya. Makanya kita lebih baik komitmen kita awal, kita umpamanya karakter. Kalau karakternya baik, macam-macam anak-anak kita ada salahnya menaikkan terus. Nah, kalau sekarang ini kan harus kita buat regulasi yang awal itu adalah untuk menyeleksi ini karakter yang diutamakan. Iya. Contoh kita di sekolah ini ada membuat tim disiplin. Iya. Itu anak disiplin, dia rajin ke sekolah, nurut jar guru, tidak ada alasan kita tidak menaikkan. Apalagi pembelajaran kita juga tidak berdasarkan minat. Artinya apa? Kita klasikal, kadang kan belajar seperti itu. Kecuali kita di produktif. Iya. Kalau yang lain-lain kan klasikal, nggak tahu anaknya dia berminat. Seperti umpamanya contoh mata pelajaran umpamanya kayak matematika. Iya. Kalau kita kan ada anak dalam satu kelas, ada yang suka matematika, ada yang tidak. Tapi kalau kita sandarkan sama, otomatis yang tidak suka matematika nilainya pasti jelek. Betul. Apakah kita adil kalau memvonis dia tidak naikkan? Iya. Nah, oleh karena itu dari awal kita harus komitmen kita. Komitmen kita berlakukan umpamanya afektif. Kalau memang karakternya bagus sama macam-macam, tidak apa-apa kita naikkan. Masalah pembelajaran dia bisa belajar lagi kan. Masalah yang kognitifnya dia bisa nambah pembelajaran di luar, kan nggak terbatas sekarang. Mungkin dia kurang nilai karena memang dia tidak berminat, kan itu. Jadi kalau kita melaksanakan KKM, saya rasa agak kurang adil memperlakukan kepada siswa. Artinya dalam satu kelas mungkin ada yang senang, ada yang tidak, kan dengan kompetensi itu yang kadang kita kadang-kadang cuman paling tidak anak paham seperti itu. Nah, itu aja sebenarnya. Yang ketiga yaitu prosedur apa yang dilakukan untuk menghadapi masalah antara dua kubu tadi, karena ada yang ingin, ada yang menolak. Jadi yang prosedur itu yang pertama adalah di awal tahun pelajaran atau setiap yang kita komitmen dari awal adalah membuat kriteria. Contoh seperti yang disampaikan tadi kan, umpamanya kriteria kita ini anak kita yang penting karakternya bagus, kemudian KKM ini kan dibawa nilai umpamanya mencapai standar minimal, tapi kan ibaratnya itu nomor 2, tapi yang utama adalah karakter. Kesepakatan kita pada saat kenaikan tentunya mereka punya alasan, makanya kalau ada masalah sebelum kenaikan itu harus kita atasi. Artinya apa? Prosedur, ada permasalahan umpamanya siswa dengan pembelajaran, ini guru mata pelajaran harus segera melaporkan kepada wali kelas, sehingga wali kelas bisa menindaklanjuti, entah itu bersama guru BK, kita tindak lanjuti mungkin sampai kita ke home visit. Artinya apa sih yang membuat anak ini seperti itu? Mungkin dikeluarkannya seperti apa? Jadi kita kalau memponis apa adanya dia di sekolah kurang adil juga bagi siswa. Kita nggak tahu di belakangnya, mungkin di rumahnya ada masalah, orang tuanya ada masalah, ekonominya ada masalah. Wah, anak saya nggak bisa masuk ini, nggak ada masuk terus macam-macam. Siapa tahu mungkin kada ada ongkosnya ke sekolah. Nah, ini yang perlu kita ngerti, sehingga kalau ini program ini berjalan terus pada saat kenaikan nggak ada masalah. Jadi prosedurnya kita harus laksanakan ini di awal, kita susun dulu kriteria itu seperti apa, kemudian cara melaksanakan kriteria ini seperti apa, jenjang-jenjangnya mungkin ditangani guru mata pelajaran dulu, kemudian setelah itu baru ke wali kelas. Kalau memang tidak bisa juga ditangani masih terus ke guru BK, baru nanti kita yang memutuskan sama-sama. Oh ternyata gini, kita tahu kita latar belakang seperti apa kan? Harus tahu di situ dulu. Kalau kita nggak tahu di situ langsung memponis keadaan anak, ternyata anak ini rancang ada masuk dalam kenaikan, kita tidak adil. Dia hendak masuk, tetapi mungkin karena bisa, karena kau berangkat. Nah itu. Yang pertanyaan yang keempat adalah apa yang dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah pertentangan yang benar sama benar tadi? Benar sama benar ini tadi, makanya terkadang kita ya khususnya ini kita jurusan yang produktif kadang diiringi oleh normatif adaptif. Kenapa? Karena dengan pakaian itu tadi ya contohnya, kan artinya itu biasanya mereka pakaian boleh aja bebas, sementara yang lain ini. Makanya itu dari awal kita harus sama-sama, kita harus mengadakan rapat dulu untuk mencari kesepakatannya bersama. Artinya kita putuskan aja, kalau yang Bapak sih mengambil pilihan bahwa semua guru, tidak peduli itu praktek atau tidak, guru di produktif atau tidak, kita wajib dulu pakai pakaian seragam yang sudah ditentukan. Kemudian begitu di sekolah nggak masalah juga kan, hanya membawakan celananya masih bisa dipakai, cuma kan baju atasannya ya kan,
atau mungkin dia pakai wear pack juga nggak perlu harus dilepas dalamnya kan, langsung pakai wear pack, bawa aja itu. Kemudian juga kan biasanya kalau kita tetap di bengkel terus atau di RPS terus itu mungkin bisa ditinggal, itu mungkin sekali-sekali 2 hari 3 hari bawa mulai cuci apa macam-macam itu aja. Jadi pemahaman ini pertama harus kita sepakati dari awal, sehingga kalau ada terjadi apa-apa kita tidak lagi umpamanya merasa seolah-olah guru produktif dan memuaskan, kan, seolah-olah apa yang dianukan oleh guru produktif disetujui, tidak. Artinya kita adilkan, semua ke sekolahan masuk, semua harus pakai seragam, semua maunya kita kesepakatan kita. Begitu di dalam silahkan ganti, ya mas. Bapak rasa kan seperti itu. Kawan-kawan juga rasanya memahami itu, apalagi pegawai negeri kan. Betul. Tantangan dalam menyelesaikan masalah, tantangan yang dihadapi. Nah itu tadi, karena kita namanya guru ini banyak kepala, banyak pemikiran, sehingga Betul. juga ada kepentingan. Nah, Kepentingannya juga banyak, kadang-kadang yang mana menguntungkan kita bisa dukung, mana yang tidak kan tidak. Bagaimana caranya ini adalah kita harus memahamkan kepada kawan-kawan semua, tugas kita ini adalah secara global untuk sekolah, bukan masalah kepala sekolah, bukan masalah mata pelajaran, bukan masalah individu. Intinya adalah untuk sekolah kita. Kalau ada seperti ini, artinya kita berusaha supaya guru-guru kita di sini bagaimana caranya semua menerima untuk kebaikan sekolah. Bukan bangunnya kepala sekolah ingin seperti itu, seolah-olah ini kehendaknya kepala sekolah, kalau ini bagus kepala sekolah yang baik, tidak. Artinya sekolah kita biar dipandang orang, oh sama seberatan siapapun yang di tempat kita, ternyata aturannya sama sebenarnya. Artinya hal-hal yang seperti itu untuk mengatasi itu Pak Adi, kesepakatan dari awal, komitmen kita sama-sama untuk sekolah. Kemudian cara mengambil keputusan kita ambil, walaupun tidak akan memuaskan semua pihak, tetapi kita ambil yang paling sedikit mudaratnya, ibaratnya kan, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi memang kita tidak bisa semuanya akan setuju dengan keputusan, tapi bagaimana cuynya yang tidak setuju mulai sedikit bisa menerima dasar kita. Itulah kita perlu mengemukakan alasan kita, mengemukakan dasar kita, tujuannya apa. Ini yang perlu kita sampaikan dengan kawan-kawan, dan kita tidak memvonis. Artinya kita menyampaikan tujuan kita ini seperti apa, untuk apa, ini yang jelas kan. Aku rasa kalau umpamanya tujuan kita jelas, prosedurnya jelas, tidak ada sih alasan keberatannya. Cuman kadang cara penyampaian kita seolah-olah memerintah. Betul. Nah kadang Nah, itu. betul. Jadi instruksi kita ini seolah-olah memerintah. Artinya bukan, artinya kita rubah sekarang bahwa kita menyampaikan aturan, bukan memerintah, kan itu yang perlu kita sampaikan. Walaupun kadang yang namanya orang banyak kan bisa menerima kadang kan, tetapi ya jangan berkecil jua hati kita kalau umpamanya ada yang masih belum menerima, tapi kita terus sedikit demi sedikit memberikan pemahaman. Mindset itu yang paling kita lakukan. Bagaimana caranya kawan-kawan kita harus merubah mindset umpamanya agar semua warga kita ini berani keluar dari zona nyaman. Karena biasanya kalau zona nyamannya terusin pasti nggak menerima sekalipun itu baik. Iya betul Pak. Egonya itu tadi yang muncul akhirnya kan, karena mengganggu kepentingannya kan. Iya, betul. Nah itulah kita sama-sama merubah mindset seperti apa. Nah caranya ini kita dari awal nggak bisa langsung, pelan. Berarti proses berarti Pak. Iya proses. Contohnya kayak kita di sini kan, nggak bisa kita langsung membalik. Tentunya ada ini itu kan. Kalau kita banyak yang komplain apa macam-macam kita mundur, kapan majunya? Betul. Nah, artinya kita tapi berikan pemahaman. Ya, pasti nggak akan sempurna langsung kan, tapi tetap selalu dievaluasi sehingga yang kemarin ibaratnya masih ada kekurangan kita benahi untuk yang selanjutnya kan. Itu memulai itu memang susah. Ya pasti tidak mungkin akan bisa langsung diterima kan. Itu aja. Kadang bisa langsung menerima hanya sebatas karena takutan dan kepala sekolah. Sehingga kalau ada kepala sekolahnya pas tugas di luar atau macam-macam seenaknya lagi kan. Jadi bukan takut yang kita ciptakan tapi segan. Nah, supaya segan ini dia komitmen dengan aturan yang kita buat sama-sama. Oleh karena itu maka setiap kali kita membuat aturan, membuat kesepakatan, semua harus ada supaya jelas, mereka semuanya tahu tujuannya untuk apa, cara melaksanakan teknisnya seperti apa, sehingga tidak ada lagi kita yang seperti itu. Biar pelan-pelan. Nggak mungkin langsung bisa dibalik kita, nggak mungkin. Iya betul. Jadi terjawab tadi penyelesaian masalah tadi diselesaikan waktu itu secara bertahap atau tahapan-tahapan. Melalui proses. Kemudian selanjutnya, adakah orang atau faktor-faktor yang membantu dalam mengambil keputusan? Pasti ada.
artinya apa? Paling tidak, walaupun bukan orang, tetapi aturan. Aturan, ya betul. Jelas rule-nya kan seperti apa, kalau umpamanya ada seperti ini yang kita turuti. Begitu tidak sesuai dengan ini berarti kan ada perbedaan, berarti Betul. ini ada kasus, ada permasalahan. Betul. Bagaimana caranya? Rule kita jalankan, tetapi juga tidak saklek kita harus menaikkan rule. Ada kebijakan. Betul. Selama kebijakan itu tidak bertentangan dengan aturan, itu masih boleh kita ambil. Cara kita mengambil kebijakan inilah, jangan sampai kita melakukan kebijakan ini berbeda. Satu orang dengan orang lain berbeda, itu juga akan masalah. Iya. Nah, oleh karena itu, sampai mana batas kita bisa toleransi, itu tetapi tetap kita arahkan kepada yang seharusnya. Memang harus ada toleransi, tetapi sampai mana batasnya yang kita bisa toleransi. Tapi tetap ada batasan, kita terus arahkan untuk mencapai sesuai dengan aturan itu tadi. Jadi hal-hal yang seperti itu Pak Andi pasti akan ditemui nanti bahwa apapun yang kita lakukan, orang tidak akan seberatan langsung bisa menerima. Betul. Nah, itu adalah permasalahannya. Baik, dari pertanyaan terakhir ini mengenai kesimpulan. Jadi pembelajaran apa yang Bapak dari pembelajaran pengambilan keputusan itu apa yang Bapak petik atau ambil hikmah ya bahasanya Kalau pengambilan keputusan? hal-hal yang bisa kita ambil dari pengambilan keputusan itu tadi, pertama adalah kita berpikir ke depan, berpikir ke depan atau visioner, kemudian juga kita komitmen antara keseluruhan yang terlibat untuk melaksanakan prosedur atau aturan kita itu tadi, kesepakatan kita itu tadi, komitmen, demokrasi, dan kita menetapkan tujuan adalah untuk sekolah, bukan ego masing-masing. Dan kawan-kawan merasa kadang menerima karena bertentangan dengan kepentingannya kan. Betul. Nah, ini yang harus kita anukan sama-sama. Artinya itu tadi visioner. Jadi supaya jangan selalu berubah-ubah aturan, kita membuat aturan atau kebijakan kira-kira yang jauh ke depan. Kemungkinan akan dihadapi sehingga kita bisa antisipasi. Artinya perencanaan itu mutlak harus ada perencanaan, antisipasi. Jadi itu tadi yang dianukan kita itu tadi kan komitmen kawan-kawan. Nah, oleh karena itu semua apapun komitmen kita ini sangat diperlukan. Karena apa? Aturan akan berjalan dengan komitmen warga kita. Kalau kita aturan sebagus apapun, kalau komitmen kita tidak arahnya ke situ, nggak bakal jalan. Ya kan ibaratnya tuh paling sebentar ya, kayak panas-panas tai ayam seminggu 2 minggu, oke. Jangan sampai juga begitu ada ini nanti dirubah lagi, begitu ada keluhan, ada protes dirubah lagi. Harus ini dari awal kita antisipasi. Kalau ada kemungkinan yang bertentangan dengan ini nanti antisipasinya seperti apa, jawabannya seperti apa. Kalau ternyata kita gak ada bisa memberikan alasan, berarti kita cari kebijakan yang lain yang kira-kira arahnya bisa lancar. Jangan juga kita hanya memprogram yang penting ini bisa dulu, masalah kenanya itu lain urusan aku. Apalagi kepada sekolah umpamanya, aku paling setahun 2 tahun lagi di sini biar aja dulu, serah kita kepada sekolah yang ada. Nah, itu bukan seorang pimpinan yang bagus. Iya, betul. Artinya sekalipun besok kita harus tidak lagi di tempat ini, tetapi kita tetap merencanakan untuk sekolah ini. Karena pada saat itu kita adalah orang sekolah sini. Betul. Jadi yang berpikir bahwa merasa anak pensiun atau merasa akan dipindah macam-macam, lalu kita seolah-olah apa adanya. Iya, betul. Nggak mau berusaha. Nah, apa ya? Kalau dia dibantu orang suku kadang-kadang. Nah, kan itu ya, karena seluruh pasrah kan. Betul. Artinya apa, kita kan ada inisiatif. Betul. Nah, karena itu makanya inisiatif kita tuh diperlukan supaya apa? Dan melaksanakan keputusan ini kita tahu persis kalau ada sesuatu apa yang harus dilakukan. Dan untuk pengembangan sekolah atau pengembangan diri atau pengembangan kawan-kawan, kompetensi kawan-kawan, harus perlu kita mengadakan apa istilahnya tuh visi kita seperti apa, komitmen kita seperti apa. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi pemikiran kita ini harus antisipatif. Kalau umpamanya seperti ini, kan kita mungkin umpamanya meningkatkan kompetensi guru, magang industri. Semuanya pasti ingin. Tapi kan keadaan kita tidak mungkin semuanya bisa. Satu sisi dana, yang kedua kebanyakan nanti yang hilang dari sekolahan, ya kan? Kayak mengajar. Oleh karena itu kita bertahap. Itu pun kadang ada yang iri. Nah, oleh karena itu kita kayak apa cara menyampaikan, mungkin mentang-mentang barang kepala sekolah ini di ACC kami ada kan, itu perlu kita, dan itu pasti ada nanti kan. Tapi bagaimana caranya kita memberikan pemahaman ke kawan-kawan, karena keterbatasan kita maka gantian.
kawan kita kalau mendelegasikan tugas jangan hanya itu terus. Betul. Kita bagi-bagi seperti apa sih dia nanti artinya ada kadang-kadang merasa ibaratnya cemburu untuk itu terus dia anak emas nah itu kita kayak apa caranya semua adalah anak emas kita. Nah itu aja. Baik, sekian dari hasil wawancara tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pada Pak Rosehan atas perhatian. Demikian akhir dari wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.